yang punya gangguan mental itu harus diawasi ekstra mungkin. Itu pesan dari guru-guru juga kita begitu. Tolong kamu. Nah, itu yang gangguan jiwa. Karena kan yang gangguan jiwa takut lari kemana. Kadang-kadang gini, karena sebelahnya pesantren. Anak pesantren yang gangguan jiwa lari di mana aja, aduh, kita yang mengawasinya. Sama guru kita yang dimarahinnya. Karena harus zikir itu bergetar. Bergetarnya karena ya mungkin ke dalam sampai hati. Di samping itu untuk pengobatan si pasien itu juga. Mulai metodenya. Salah satunya bentuk metode penyembuhan juga ya. Betul. Dengan mengucapkan lafaz zikir ya. Nah, dengan betul jiwa kita, tapi di bawah bimbingan guru juga. Ya. Pengalaman Pak Ali semasa waktu dulu mengurusi orang yang kena rehab, ya rehabilitasi lah istilahnya, dan mengurusi juga orang yang kena gangguan jiwa. Itu memang apalagi terutama yang terkena gangguan jiwa itu memang diperlukan kesabaran yang sangat inilah istilahnya ya, yang tidak ada batasnya, karena mengurusi orang itu jangankan yang terkena gangguan jiwa, yang normal pun kita kadang ada rasa jengkel dan sebagainya lah, itu campur aduk. Dan memang itu dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing, caranya sabar itu seperti apa, dan memang sabar itu tidak ada batasnya. Malah kita sendiri kadang yang membatasi sabar itu sendiri. Seperti itu ya Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Baraya Tri Channel. Episode kali ini mungkin sedikit agak berbeda ya alur ceritanya. Beliau Pak Ali ini punya pengalaman semasa muda dulu ya, sekitar tahun 80-81 lah Pak Ali ya. Beliau sempat mengurusi orang-orang rehabilitasi narkoba, terus mengurusi juga orang-orang yang terkena gangguan jiwa seperti itu di salah satu pesantren atau yayasan ya, Inaba, yang berlokasi mungkin di Pacet ya, di Ciparai. Ya, dan kebetulan saat ini pesantren itu sudah tidak beroperasi lagi, entah itu pindah lokasi atau bagaimana ya Pak Ali, kurang tahu. Jadi intinya Pak Ali akan menceritakan apa saja gitu yang dialami waktu itu Pak Ali semasa mengawasi atau mengurus mereka ini yang rehab narkoba dan gangguan jiwa itu. Oke Baraya, seperti apa ceritanya? Tapi sebelum kita kuak ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya Channel, kita langsung ke narasumber. Selamat malam Pak Ali. Malam. Apa kabarnya Pak Ali? Ya, makasih. Terima kasih Saudara Beno. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman dari saya ini pada tahun 1981. Di saat itu kita di Bandung dalam awal mengikuti kegiatan rutin pengajian. Ya, salah satu pengasuh Suralaya itu Jawa Barat. Nah, justru kita dalam hal kegiatannya ya keseharian sama yang 5 waktu. Setelah itu antara seminggu 2 kali, malam Selasa dan malam Jumat itu yang namanya khotaman setelah maghrib sampai isya, yaitu mendoakan kita ke keluarga kita almarhum.
Mungkin malam Jumatnya sampai Isya ya, mungkin membaca Yasin. Itulah. Dan setelah kita sebulan itu, kita juga dengan ikhwan kita dikasih ujangan di beat dulu. Jadi salah satu di kota Bandung di beat. Yang berarti kata mungkin para ikhwan yang mendengarkan atau ini mungkin lebih tahu di beat itu dengan para ikhwan kita yang namanya gak tahu zikir jar dengan di kopi mungkin bisa ininya ikhwan kita. Nah, udah mengikuti pengajian kita rutin seminggu 2 kali yang namanya Hotaman, menuju ke manakib itu di tempat ikhwan. Kalau namanya Hotaman di masjid lah, setelah maghrib sampai Isya. Kalau manakib mungkin di tempat Hotaman setelah kita sembahyang Isya di masjid, per bulan Hotaman di ikhwan kita, berpindah sebulan di ikhwan di A, berpindah sebulan di ikhwan di B. Kita sama ikuti. Nah, dalam kegiatan sebulan itu kita yang namanya manakib itu tawasul, membacakan tanbih. Yang nama tanbih itu wasiat dari para guru-guru kita. Mungkin ikhwan juga udah lebih tahu, gak usah saya utarakan mungkin ya gitu lah. Yang ikhwan kita udah pada tahu tanbih. Kegiatan rutinitas per bulan kita udah sampai berbulan. Nah, disitulah sama ikhwan kita dengan guru-guru kita, saya ditugaskan untuk istilah mengurus diri panti rehabilitasi yang terdampak korban narkoba, yang gangguan jiwa. Itu ditugaskan di suatu rehabilitasi Inabah yang terletak di Pacet Ciparai. Di saat itu, jadi tugas-tugas fungsinya di situ saya kan belum tahu ya. Nah, awal-awal dikasih wajangan, mungkin dari ikhwan kita juga ngasih wajangan. Oh, kamu ke sini. Tapi udah tempat lokasi kita kan katakanlah masih agak-agak demam juga gitu. Nah, mungkin para guru ngasih, oh gini tugas kamu. Nah, setelah saya sampai di situ, yang namanya tempat panti rehabilitasi itu, di situ ada yang korban narkoba, yang gangguan jiwa, itu disatukan, bedeng lah, disatukan. Mungkin lihat bangunannya tengah tembok, atasnya bilik lah waktu itu, tahun 81 masih bilik. Ya tempat di suatu perkampungan lah, tapi dekat dengan warga juga. Nah, tugas fungsinya mungkin saya belum tahu waktu itu. Nah, kamu ini mengawasi yang istilahnya pasien-pasien. Nah, ada 2 orang warga setempat situ juga yang ikut membantu juga. Saya yang membantu, dikirim dari Bandung, jadi ikhwan kita. Nah, setelah tugas saya pelajari mungkin dari pagi lah. Nah, setelah sembahyang subuh, kita pagi mengawasi pasien anak-anak itu yang terutama yang gangguan jiwa. Karena mungkin yang korban narkoba itu mungkin yang udah agak sembuh, bisa berois sendiri lah. Untuk yang punya gangguan mental itu harus diawasi ekstra mungkin. Itu pesan dari guru-guru juga kita, begitu. Tolong kamu. Nah, itu yang gangguan jiwa. Karena kan yang gangguan jiwa takut lari kemana. Kadang-kadang gini, karena sebelahnya pesantren. Anak pesantren yang gangguan jiwa lari di mana aja, aduh, kita yang mengawasinya. Sama guru kita yang dimarahinya. Nah, disitulah agak ekstra mengawasinya. Itu setelah pagi-pagi ya mungkin agak sedikit senam. Ada pembinanya senam juga. Mungkin di bidang olahraga yang untuk pingpong apa yang mending itu, yang agak-agak gangguan jiwa mungkin senam apa. Nah, situ. Setelah itu jam 9, jam 8 mungkin makan, sarapan apa, dulu istirahat. Nah, kegiatan situ sampai lohor, itulah yang utamakan di situ
Sembayang, dikir, dikir Allah mengucapkan kalimat sahabat dikir. Jadi yang saya alami, yang saya istilah alami, ambil hikmah itu dikir lahir kita mengambil itu dari guru kita pelajaran dulu, mengambil dari napas kita di perut, sampai ke sini, mun lah, sampai hati, sampai ke balik. Itulah, itu mungkin Iwan tahu. Di Latifah ada suatu gambaran untuk pengucapan kalimat syahadat la ilaha illallah itu mungkin dari pertama perut. Ya Iwan lebih dah tahu lah Iwan. Mungkin Latifah itu. Nah, ya, kembali kegiatannya dari asar biasa rutin kita sembahyang, karena harus zikir itu bergetar. Bergetarnya karena ya mungkin ke dalam sampai hati. Di samping itu untuk pengobatan si pasien itu juga. Mulai metodenya. Salah satunya bentuk metode penyembuhan juga ya. Betul. Dengan mengucapkan lafaz zikir ya. Nah, dengan betul jiwa kita, tapi di bawah bimbingan guru juga. Dalam sembahyang berjamaah, kita membackup ke belakang. Mungkin sembahyang orang yang gangguan jiwa kan agak disitulah kita mengambil hikmah dalam kesabaran kita, menguji mental sabar kita. Saya di situ belajar mental kesabaran kita. Makanya betul yang pepatah, bukan pepatah lah, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, betul. Tapi kadang orang ada. Tapi kalau kita menjalani, menjiwai, kita dalam hati belajar, memang betul, sabar itu nggak ada batasnya, selalu berusaha. Walaupun orang kadang-kadang ada batas. Tapi kalau saya alami dalam pengalaman saya itu melalui lafaz itu zikrullah la ilaha illallah itu isulah keras kita. Ya sampai saat ini, tapi kalau saat ini saya juga selalu belajar itulah. Nah dari situ kegiatan saya nyambung sampai maghrib, biasa kegiatan itu dikir sampai isya mungkinnya. Terus juga kegiatan khotaman itu mungkin di sana manakib ada, tapi di pesantren situ. Kalau kita bedanya misalkan di Iwan kan sebelum di Panti Rehabilitasi itu kita ke Iwan ke A ke B, di situ di pesantren situ, di bawah bimbingan guru-guru situ. Nah, dengan siswa istilah pasien-pasien itu semua yang gangguan jiwa bersatu. Nah, di situ ada ceramah-ceramah juga. Itu kegiatan di pesantren untuk khususnya anak yang di Inaba, yang rehabilitasi seminggu sekali. Mungkin waktu itu hari Sabtu lah. Hari Sabtu kegiatan untuk yang di panti rehabilitasi Inaba. Awalnya saya ke situ juga. Mungkin kan disatukan dengan pasien sama anak-anak santri atau khususnya mungkin saya disangka pasien. Karena disatuin ya. Bersatu. Kok mungkin saya waktu keluar ada yang baru mungkin, tapi saya udah jelasin waktu mengikuti pengajian waktu seminggu sekali, baru nyadar anak-anak itu, saya jelaskan, saya dikirim dari Bandung untuk membantu lah. Membantu karena dari Iwan kita yang di Bandung, ya guru-guru kita di Bandung, ya sepengasuh dari Suraya juga ngirim. Nah, udah dijelasin gitu, oh ya, gitu. Nah, setelah kegiatan menjelang maghrib, udah isya lah. Di waktu malam, nah, itu jam tidur. Ada yang, saya menjaga juga, tidur kadang-kadang yang gangguan jiwa kan, ngelantur kemana, tolong kamu, kata guru. Saya ingat pesan guru, jaga. Kan di samping itu juga belajar ibadah juga. Belajar, ya itulah, balik lagi kesabaran kita mental. Nah, samping ibadah juga, saya ingat, saya ikuti jam 9:10. Itu setelah itu kamu bangunkan jam 1:30. Ya mungkin guru juga membimbing ya, lah begitu. Mungkin menguji kita yang dikirim dari Ikhwan kita
ke sana itu mungkin dalam arti kata ini anak ini di mana batas kesabarannya. Mungkin di saat itu saya ya itulah kesimpulan saya dalam arti ini. Karena waktu itu kan kita masih maju-maju ya masa-masa nah di situ nah waktu kita ngambil dari jam 1 itu ngebangunin setengah 2 lah, kan susah. Ada yang ngomong kalau orang yang agak sembuh itu korban narkoba bisa sendiri. Ini yang gangguan jiwa nih. Nah, utamakan, tolong kamu yang berapa orang itu yang gangguan ini, kamu prioritasan. Dalam artian prioritas gini, gimana guru kalau itu kan ya susah mandi ke sana sini. Nah, kalau kamu susah, bebaskan sana. Ada khusus bak lah, bak ini. Kalau orang-orang yang agak bisa sendiri dia mah di pancurannya, ada pancuran, di bak khusus. Nah, saya menuruti dari guru ya, karena kalau lihat teman misalnya saya gimana membebaskan orang gorokan gitu ya. Tapi saya karena mungkin guru juga punya perhitungan, gambar itu ya, nggak sembarangan ke saya dibebaskan, mungkin mengawasi. Nah, ada salah satu orang susah ini, salah satu ya mungkin dari ASEAN Jakarta itu anak-anak pejabat, gangguan jiwa, udah badannya gendut, gimana ya? Udah saya ingat pas udah bebaskan karena itu betul saya waktu susah mandi karena mama gitu, wah bebaskan mandi, bak dicelupin ke kamar ke bak itu sampai jam 1 kedengaran ya mungkin tetangga udah tahu wow. Tapi ya guru hubungan saya prinsip udah punya perhitungan itu. Nah, bebaskan kan orang cuma dibebaskan bisa masuk ke mungkin berapa menit udah penting karena air itu. Setelah itu ya saya juga mengiring dia dalam hal mungkin pakai baju apa, balik lagi muncul nguji kesabaran kita. Apakah kita kuat gitu. Nah, saya ya, istilahnya waktu itu dikuatin ya. Nah, ini mungkin pelajaran kita setelah kali ini ya. Saya langsung begitu ini paginya mungkin anak-anak itu yang gangguan jiwa gitu, sembahyang subuh ya gitu aja. Waktu sembahyang subuh itu nggak ada yang putih. Nah, saya sabar itu nah udah gitu saya panggil, mungkin waktu itu udah nyantai ngurus anak-anak pagi, udah pagi-pagi itu diurusin, sempat guru manggil, sini kamu. Ya guru katanya, kamu masih bertahan, insya Allah guru. Saya dalam ini mungkin untuk pelajaran bagi saya, menguji mental kesabaran saya. Karena mungkin kayak di apa istilahnya mah dari Bandung ditugasin sana, mungkin udah ada kontaknya antara guru kita di Bandung, Ikhwan kita dengan yang di Napa. Nah, ya seolah mengirim itu istilahnya nggak sama ngirim. Mungkin ini anak kira-kiranya ini sehari lari nggak? Nah itu mungkin kuat nggak? Ya dites kesabarannya. Nah mungkin saya alami dalam hal waktu kita mengurus itu, kita berjalan kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Nah di situ mungkin jaga emosinya anak muda ya. Ya kayak belum juga kita ke anak pesantren sana yang mungkin agak bermain ya gitulah, dia masa muda ya mungkin kenalan apa. Tempat saya di apa dipanggil lagi, kamu kesini untuk cari ilmu atau borang awalnya bogohan? Ya guru, saya cari ilmu untuk muda. Harus luluskan kamu. Ya benar. Tapi namanya jiwa muda masih kembali aja gitulah itu mah. Nah, sampai orang tua saya dipanggil, ini anak ditugaskan sini untuk menguji kesabaran untuk pesantren. Nah ya guru siap saya. Orang tua ke sana. Nah
setelah kita 8 bulan kurang lebih mungkin dalam hal ini ya sebagai pelajaran juga, pelajaran kehidupan kita yang namanya sabar itu yang betul mungkin nggak ada batasnya. Dengan si yang pasien korban narkoba itu dengan secara diobati nggak melalui sembahyang, dengan dzikir mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dengan bergetar istrinya. Itu ambil kesimpulan kita yang saya alami, pelajaran itu saya ambil juga ya sampai saat ini. Sampai saat ini saya sampai ya usia ini selalu saya juga belajar. Yang belajar tuh nggak ada batas usia. Ya betul. Termasuk mungkin host juga. Ya sama, saya pun masih. Ya saya pun sama. Kadang-kadang saya juga belajar itu nggak yang tua, nggak yang muda. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, nggak tua yang muda. Kalau yang muda bagus, coba ambil hikmahnya. Nggak istilahnya nggak saya pribadi nggak istilahnya. Ini anak muda nggak ada apa. Nggak, prinsip saya. Saya dari kesimpulan ngambil pelajaran situ. Waktu kita di panti rehabilitasi itu, jadi pengalaman itu saya menganggap ke anak muda, anak bawah tuh nggak menganggap anak siapa. Ya kok anak muda, oke bagus, saya ambil hikmahnya. Nah, ya mungkin para ikhwan kita yang mendengarkan atau mungkin di channel YouTube ini, yang saya alami waktu itu, bila mungkin kekurangan saya dalam hal pengalaman ini karena menyangkut juga mungkin hewan-hewan kita ya, mohon dimaafkan. Kekurangannya istilahnya banyak dengan manusia, sempurna mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia banyak kekurangan. Mungkin dalam hal pengalaman saya waktu mengurus di panti rehabilitasi yang berketepatannya di daerah Ciparai Pate, mungkin kekurangan saya katakan atau ada kesalahan ucap saya, sebelumnya dimohon maaf. Para ikhwan kita yang mungkin nanti mendengar di channel YouTube ini, itulah mungkin pengalaman cerita saya semasa dari panti rehabilitasi, dari mengikuti pengajian rutinitas sampai ke panti rehabilitasi. Intinya menguji kesabaran kita. Begitulah. Oke, terima kasih banyak Pak Ali atas pengalaman Pak Ali semasa waktu dulu mengurusi orang yang kena rehabilitasi lah istilahnya, dan mengurusi juga orang yang kena gangguan jiwa. Itu memang, apalagi terutama yang terkena gangguan jiwa, itu memang diperlukan kesabaran yang sangat inilah istilahnya ya, yang tidak ada batasnya, karena mengurusi orang itu jangankan yang terkena gangguan jiwa, yang normal pun kita kadang ada rasa jengkel dan sebagainya lah, itu campur aduk. Dan memang itu dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing, caranya sabar itu seperti apa, dan memang sabar itu tidak ada batasnya. Malah kita sendiri kadang yang membatasi sabar itu sendiri. Seperti itu ya Pak. Saya pun terutama, apalagi saya lah jauh usianya dari Pak Ali, tahap pembelajaran dari segi apapun itu masih saya ke proses pembelajaran itu. Mungkin seperti saya pun selalu belajar lah seperti itulah yang namanya kita belajar dan bersabar, itu tidak ada batasnya. Mungkin garis besarnya seperti itu ya Barati Channel. Terima kasih sudah menyimak cerita ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.